السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat kembali bertemu di majelis ilmu, di antara majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriringan salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, istri dan keturunan beliau, sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Pada hari ini insyaallah pembahasan kita akan berputar di sekitar lagi-lagi hal yang tidak luput dari hidup kita. Kalau kemarin kita bahas apa, Pak? Masalah, musibah. Ya, solusinya. Hari ini ya, lagi-lagi hal yang tidak kita inginkan, tapi mau tidak mau itu ada dalam setiap Bani Adam, yaitu dosa. Siapa yang tidak punya dosa di sini? Nah, ini diam ini antara dua kemungkinan ya. Serba salah, ini pertanyaannya serba salah. Jawab iya takut ria. Masa kamu punya dosa? Antara dua kemungkinan, antara memang tidak punya dosa atau saking banyaknya dosa kita tidak bisa kita jawab. Jadi yang mana ini? Saking banyaknya atau memang nggak punya dosa? Susah juga jawabnya. Nggak punya dosa takut ria kalau bilang saking banyaknya. Ya. Nah. Ya, karena tidak ada dari kita yang terlepas dari dosa, termasuk Bani Adam secara keseluruhan, secara umum. Karena memang realitanya makhluk hidup, ya, manusia adalah makhluk yang bergelimang dengan dosa. Padahal kita sudah ketahui bahwa dosa ini ada efek buruknya. Ada efek buruknya. Di mana, di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kita di dunia itu karena dosa-dosa kita. Tapi kemudian ada di sana wa ya'fu an katsir. Dan banyak di antara dosa-dosa itu yang diampuni oleh Allah. Dan bisa jadi lebih banyak dosa yang diampuni. Kenapa begitu? Seandainya setiap dosa yang kita miliki masing-masing ada musibahnya di dunia,
maka kita tidak akan sanggup. Ya. Seadanya setiap dosa, kalau kita ingat-ingat dosa kita yang lalu, setiap dari dosa itu dikasih musibah oleh Allah, kita tidak akan sanggup. Nah, inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh misalnya, pagi ini ada nggak yang dapat masalah? Misalkan sendalnya hilang, ya. Atau mobilnya ngadat gitu ya. Ya itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya. Dan bukan hanya kita saja. Bisa jadi dosa-dosa ini ditimpakan ke orang-orang terdekat kita. Bisa begitu? Iya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalath. Di antaranya 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Jadi bayi itu tidak dibebani oleh syariat, tidak juga memiliki dosa. Berarti sebelum balik bayi itu hatta yahtalim tadi dia tidak punya dosa. Ya. Makanya ketika bayi meninggal dia bisa memberi syafaat. Ya, atfalukum da'amis ahlul jannah. Anak-anakmu adalah anak-anak penghuni surga. Dan mereka akan menunggu orang tuanya di surga nanti. Nah, berarti suci, Pak. Iya kan? Anak-anak ini suci, belum punya dosa. Makanya ketika anak yang suci ini mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, kira-kira salah siapa? Iya kan? Nggak mungkin salah mereka sendiri. Bisa jadi salah kita. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, inni la'asillah a'rifu dzalik fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa fa'ri baiti. Fudail bin Iyad mengatakan, ketika saya bermaksiat kepada Allah, senantiasa saya akan mengetahuinya dari akhlak atau perilaku kedelai saya, keledai saya, khadimi asisten saya, wa mraati istri saya, wa fa'ri baiti bahkan tikus di rumah beliau. Jadi maksiat yang beliau lakukan bisa beliau lihat di perilaku sekitar. Berarti efek dari maksiat beliau, efek dari maksiat kita bisa kita lihat bukan hanya diri kita, tapi bisa juga dari musibah yang menimpa orang-orang sekitar kita. Nah, maka ketika istri kita atau istri bapak-bapak berubah perilakunya, rata-rata apa yang kita lakukan? Menyalahkan istri, mencari kambing hitam. Kok kamu begini? Kok kamu begitu? Padahal bisa jadi perilakunya berubah karena apa? Karena dosa kita. Begitu juga sebaliknya. Kenapa tidak kita introspeksi diri? Ya, bahkan tadi Fudail bin Iyad mengatakan, ya, himar, ada tunggangan beliau. Ya, bahkan perubahan perilaku tunggangan beliau bisa jadi karena dosa kita. Contohnya motor kita misalkan ngadat, nggak mau nyala, di sini mungkin mobil. Biasanya yang kita lakukan apa? Kenapa mobilnya? Kadang-kadang kalau emosi ditendang, Pak. Ditendang rodanya, apa disalahin motor yang udah tua. Cari-cari kesalahan. Ini montirnya kemarin nggak bener, ya kan? Ya, makanya dibanding kita menendang-nendang kendaraan kita, lebih baik kita introspeksi diri. Bahkan disebutkan lagi fa'ra. Apa fa'ra? Tikus. Bahkan perilaku tikus di rumah beliau, langsung beliau introspeksi diri. Jangan-jangan karena maksiat sampai tikus di rumah. Kecoa lah. Ini kok kecoa rese banget hari ini. Jangan-jangan karena dosa kita.
Ya, makanya Al-Imam Fudail ya, ketika beliau melihat perubahan perilaku tadi, langsung sadar diri, oh ini karena perbuatanku sendiri. Ya. Jadi tadi itu efek-efek di mana, Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Baru dunia. Bisa terjadi di diri kita musibahnya. Bisa terjadi karena bisa menimpa keluarga, asisten, kendaraan, bahkan sampai hewan. Ya, tikus di rumah. Itu baru dunia. Bagaimana di akhirat? Ya, pasti lebih mengerikan. Ya, apalagi kalau bukan siksa neraka. Yang dimana kita tidak akan pernah kuat ketika dimasukkan ke neraka walaupun sementara. Ya, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Sirul Khatir atau Sirul Fawati, agak lupa, bahwa di akhirat nanti manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada manusia yang fihi thib mahbah, yang di dalam dirinya hanya ada kebaikan, murni kebaikan. Maka di akhirat nanti di mana tempatnya, Pak? Di surga. Selamanya. Ya. Ada manusia yang fihi khubuth mahbah, yang di dalamnya murni keburukan. Di mana tempatnya di akhirat nanti? Di neraka. Selamanya atau sementara? Selamanya. Ada lagi golongan ketiga, fihi thib wa khubuth mahbah, yang di dalam apa? Fihi thib wa khubuth tanpa mahbah. Jadi di dalamnya ada kebaikan dan ada keburukan. Di mana tempatnya? Ditaruh di neraka dulu, baru ditaruh di surga. Wah, berarti sementara. Iya, sementara. Tapi apa emang sanggup tinggal di sana? Iya kan? Pernah dengar nggak, Pak, neraka itu sementara? Pernah dengar nggak ada bilang surga itu abadi, tapi kalau neraka sementara? Pernah dengar? Ya. Jadi neraka sementara itu maksudnya neraka untuk kaum mukminin yang usad tadi. Ya, tapi kalau yang kafir selamanya abadi. Jadi gimana pembagiannya? Ada di neraka nanti, namanya tabaqah tertinggi dalam neraka. Darajat untuk surga, darokat untuk neraka, kan bertingkat-tingkat. Nah, neraka yang bertingkat-tingkat ini, yang paling atasnya adalah usatul mukminin, kaum mukminin yang punya maksiat. Dan ketika kaum mukminin ini selesai disiksa, dimasukkan ke dalam surga, berarti masih ada penghuninya atau tidak? Tidak ada. Maka neraka yang sementara maksudnya ini, tabaqah, tingkatan yang paling tinggi di neraka. Ketika sudah, ya sudah. Itu sementara. Ya. Tapi kalau yang paling bawah, buat siapa yang paling bawah? Ada yang lebih parah dari kafir, munafik. Fidarkil asfali minan nar. Ini selamanya sudah. Ya. Baik. Jadi itu kalau ada yang bilang neraka sementara, benar. Tapi neraka untuk tabaqah tertinggi, derajat tingkat yang paling tinggi di neraka untuk kaum mukminin yang memiliki maksiat. Ya. Maka ya walaupun sementara kita tidak akan sanggup untuk dimasukkan ke dalam neraka. Labithina fiha ahqaba. Ya. Dalam surat apa itu? An-Naba. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka selama berabad-abad. Sehari saja kita tidak akan sanggup, Pak, apalagi berabad-abad. Apa lanjutan ayatnya? La yadhuquna fiha bardaw wala syarab. Gimana maknanya? La yadhuq.
tidak merasakan barda dingin. Wala syaraba, dan tidak diberi minum. Berarti haus. Apa minuman ahli neraka? Illa hamiman wa ghassaq. Kecuali hamim, air mendidih, wa ghassaqa, nanah. Ya, semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Terus bagaimana? Kita ini makhluk yang bergelimang dosa. Sepakat tadi di awal ya. Tapi nggak mau masuk neraka. Kalau begitu kita harus waspada dengan namanya perangkap setan. Ya. Biasanya orang yang sudah tergelimang dosa, perangkap setan yang akan setan pasang adalah rasa putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai kita putus asa. Allah Ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anal ghafurur rahim. Beritahulah kepada hamba bahwasanya akulah maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun kita memiliki dosa, kalau mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka akan diampuni. Siapa yang ngasih tahu ini? Allah sendiri. Ya, bahkan di hadis qudsi disebutkan law balaghat dzunubu ananas sama, seandainya dosamu bertingkat-tingkat sampai memenuhi langit. Tetap Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, maka jangan sampai kita terperangkap ke perangkat setan tadi untuk berputus asa. Nah, tapi lanjutan ayatnya apa tadi? Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Coba kalau kita gabungkan. Tadi di awal kita bilang katanya Allah Maha Pengampun. Setuju, Pak? Setuju. Tapi di ayat yang lain disebutkan bahwasanya azabnya pedih. Ada pertentangan atau tidak? Allah Maha Penyayang, tapi di ayat lain Allah sebutkan azabnya sangat pedih. Apakah ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Nah, ini kaum muslimin begini. Kok bisa tidak ada pertentangan? Karena Allah walaupun azabnya pedih, beliau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita peluang seluas-luasnya bagi kita di dunia untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Nah, kurang baik apa? Allah sudah berikan peluang bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita tersebut. Kalau sudah dikasih peluang, kok nggak dimanfaatkan, baru Allah sih. Jadi salah siapa kalau sampai disiksa, Pak? Diri sendiri. Allah sudah kasih peluang untuk dibersihkan dosa-dosanya, kok tidak diambil? Tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja peluang-peluang tersebut? Peluang-peluang untuk membersihkan dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sedikitnya ada 3 sarana untuk membersihkan dosa. Kita sebutkan dulu secara umum. Apa yang pertama, Pak? Kalau habis berdosa kita ngapain? Bertaubat. Dan yang kedua adalah beramal saleh. Bertaubat, beramal saleh, dan yang terakhir adalah musibah. Masih nyambung sama yang kemarin. Bertaubat, yang kedua beramal saleh, dan yang ketiga musibah. Siapapun yang memanfaatkan 3 sarana ini untuk menggugurkan dosanya di dunia, insya Allah akan Allah ampuni.
Nah, jadi ada 3 syarat. Mau pilih yang mana? Ada yang mau 3-tiganya? Yang 1 dan 2 kita boleh mau. 1 apa? Taubat dan amal soleh. Yang ketiga, ada yang mau musibah. Yang ketiga ini nggak kita cari. Tapi kalau dapat, kita terima. Tapi nggak kita minta. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi apa kita sebut, Pak? Taubat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa, Pak? Orang-orang beriman. Beriman tapi disuruh bertobat. Nah, karena ada orang atau bahkan kita sendiri STMJ, sholat terus maksiat jalan. Karena orang beriman tetap berpeluang melakukan dosa, makanya dipanggil oleh Allah. Allah tahu itu. Orang beriman masih berpeluang untuk melakukan dosa, makanya dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah. Taubat yang nasuha. Sering dengar ya taubat nasuha ya? Apa taubat nasuha? Ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya taubat nasuha sedikitnya yang memenuhi 4 syarat. Taubat yang memenuhi 4 syarat. Apa yang pertama? Meninggalkan dosa. Segera ditinggalkan. Meninggalkan dosa. Kenapa harus ditinggalkan? Segera. Karena kita tidak tahu kapan waktunya mati, pulang. Jadi segera ditinggalkan. Taubat nasuha yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang sudah dikerjakan. Menyesal. Ya Allah, kok dulu saya tidak meninggalkan hal ini. Ya Allah, kok kemarin kelewatan melakukan hal ini. Ya Allah, kok saya tidak memperhatikan pendidikan anak dulu misalnya. Harus disesali. Meninggalkan dosa, menyesali dosa, dan yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Sudah. Setelah ini saya bertekad untuk tidak mengulanginya. Oke, yang terakhir apa? 4 syarat. Syarat yang terakhir adalah yang berhubungan dengan manusia. Mengembalikan hak Bani Adam, khusus ketika dosa tersebut terkait dengan hak Bani Adam. Apa contohnya? Hutang piutang, minjem barang, katanya minjem, nggak dibalik-balikin ya. Minjemnya sekali. Ya ini, hutang bertahun-tahun misalkan, harus dikembalikan. Nah, tapi kalau misalkan dosa kita adalah, atau dosa seseorang adalah bertahun-tahun nyopet, gimana tuh Pak cara ngembaliin? Ini di pasar ngambil, di terminal ngambil, di masjid ngambil sendal. Apakah nggak ada kesempatan dia untuk bertaubat? Ada. Selama masih ada nafas berhembus, dia masih bisa bertaubat. Tapi yang berhubungan dengan hak Bani Adam gimana caranya? Yang pertama, usahakan dulu maksimal. Ya, maksimal kembalikan dulu ke yang dia ingat. Ya, Bapak ini masih ingat sih, kembalikan. Tapi ada yang maksimal kok masih nggak dapat. Nah, ini yang disedekahkan atas nama fulan yang haknya kita ambil. Ya, dikira-kira. Kalau nggak yakin dia apa yang dilebihkan. Jangan sampai kurang. Baik, pertanyaannya, apakah hak Bani Adam cuma harta?
Hah? Apakah hak Bani Adam cuma harta? Tidak, kehormatan juga hak Bani Adam. Seorang muslim kehormatannya haram kita otak-atik. Nggak boleh kita mencoreng kehormatan seorang muslim. Ya, misalkan ketika kita menggunjing orang lain, berarti kita zalim terhadap hak orang lain. Man kana lahu mazlamatan li akhihi min 'ardin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merasa dia memiliki kezaliman, melakukan kezaliman terhadap saudaranya min 'ir, dari kehormatan. Falyatahallal minhu al-yawm, maka mintalah dihalalkan sekarang, secepatnya. Hendaklah dia diminta dihalalkan saat ini juga. Ya, minta dimaafkan. Minta dimaafkan. Walaupun Syekh Al-Utsaimin, seingat saya, memiliki tafsir dalam hal ini. Misalkan kita sudah menggibahi seseorang, apakah harus minta maaf? Ya, ada beberapa yang mengatakan harus minta maaf ke orangnya. Tapi ada lagi yang mengatakan seandainya ketika kita minta maaf dia malah marah atau ada maslahat yang lebih besar, minimal kalau kita nggak bisa minta maaf ke dia langsung, kita kembali ke majelis yang kita merusak nama dia. Apa yang kita lakukan? Memperbaiki. Jadi bisa ke orangnya, atau kalau memang masalahnya lebih besar ke tempatnya, majelis kita, kita juga di sana harus memperbaiki namanya. Makanya bahaya. Bahkan dosa ini yang masih dihisab ketika kita sudah di depan pintu surga. Di hari kiamat nanti ada namanya kontorah. Pernah dengar kontorah ya? Jadi kontorah itu khilaf memang. Dia setelah sirat atau sambungannya sirat. Nah, di sirat kita menyeberangi neraka, kemudian setelahnya ada kontorah sebelum masuk pintu surga. Apa yang dilakukan di kontorah? Saling menghisab satu sama lain kaum mukminin. Ya, sampai hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada rasa benci lagi, baru boleh masuk. Makanya ketika sudah masuk surga itu sudah bersih. Tidak ada lagi iri dan dengki. Makanya yang paling susah kalau urusan hak Bani Adam adalah orang yang mengurusi harta orang banyak. Harta negara misalkan, harta kota, harta organisasi, bahkan harta kajian seperti ini ada pertanggungjawaban. Ya. Maka harus hati-hati kalau berurusan sama hak orang. Kenapa begitu? Karena bisa jadi ibadah kita banyak, pahala kita banyak. Pahala baca Al-Quran selama Ramadan bertahun-tahun, pahala sholat malam rutin selama bertahun-tahun, itu bisa hilang. Bisa hilang karena hak-hak orang ini. Hadis muflis. Siapakah orang yang muflis di hari kiamat? Bukan orang yang tidak punya amalan, tapi dia punya amalan banyak. Tapi amalan banyak itu malah diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya dicabuti untuk dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi. Maka soleh aja tidak cukup. Soleh saja tidak cukup, harus amanah. Ada orang soleh pahalanya banyak bergunung-gunung tapi dia tidak amanah. Ketika pulang ke akhirat, pahalanya dibagikan kepada orang yang dia zalimi. Apalagi kalau berhubungan dengan orang banyak, sudah transfer pahala, habis. Kalau sudah habis pahalanya gimana kejadiannya? Bukan cuma muflis, dosa orang-orang yang dizalimi diambil, dikasih lagi ke dia. Tidak ada fungsinya soleh. Ibadah-ibadahnya hilang semua karena ketidakamanah. Padahal pahala kita itu yakin yang kita punya ini cukup surga aja belum cukup. Apalagi kalau amit-amit kita termasuk hadis muflis. Pahalanya aja belum tentu banyak tapi malah dibagi-bagikan. Makanya harus jaga, menjaga hak orang lain.
Ya, lanjutan ayatnya lagi. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang bertobat nasuha. Jadi apa syaratnya yang pertama? Meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Ini taubat nasuha. Harus empat-empatnya. Sarana yang kedua, apa sarana yang kedua tadi Pak? Beramal saleh. Taubat sudah. Intinya taubat nasuha, tapi yang kedua ini adalah amal saleh. Apa dalilnya amal saleh akan menggugurkan dosa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalam surat Hud ayat 114, bahwasanya hasanat akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan tambahan. Tambahannya adalah sebaiknya amal saleh yang dilakukan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang barusan melakukan maksiat. Anjuran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi amalan salehnya dilakukan oleh anggota tubuh yang barusan melakukan maksiat.